Ini adalah sebuah G-Shock GBA 900 RD4A yang paling ditunggu-tunggu orang belakangan ini. Kode RD pada jam tangan G-Shock memang merupakan salah satu warna merah spesial dari Casio. Hampir semua model G-Shock dengan kode tersebut dipastikan habis dengan sangat cepat. Oke, halo dan apa kabar semuanya? Hari ini kami sangat senang sekali bisa menghadirkan G-Shock GBA 900 RD 4A terbaru ini. Walaupun harus menunggu beberapa minggu semenjak kehadirannya bulan lalu. Seperti biasa, kami selalu berkomitmen untuk menghadirkan dan menjual produk Casio bergaransi resmi PT GAP dengan kartu garansi Smart Chip yang berwarna biru. By the way, selamat datang juga bagi kalian yang mungkin baru pertama kali berada di channel ini. Dan ingat guys, kami selalu menghadirkan review-review G-Shock terbaru setiap minggunya. Jadi pastikan kalian telah subscribe dan bunyikan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi saat video-video baru kami telah hadir. Oke, G-Shock dengan kode RD memang bukan pertama kali dihadirkan oleh Casio. Sudah puluhan model dengan warna merah yang sangat menarik ini dilahirkan sejak beberapa tahun lalu. Dan semuanya memiliki satu kesamaan, yaitu selalu diincar oleh banyak orang, baik itu user maupun kolektor. Nggak terkecuali untuk model G-Shock GBA 900 RD 4A ini. Hanya saja kehadiran model ini juga bersamaan dengan macetnya pasokan produksi G-Shock ke Indonesia belakangan ini. Jadi jangan heran jika kalian merasa cukup sulit untuk mendapatkan model analog digital ini dengan harga yang cukup wajar. Saat ini sendiri G-Shock GBA 900 RD dijual dengan harga yang cukup bervariasi di berbagai e-commerce. Harga terendah yang bisa kalian dapatkan mungkin berada di kisaran harga 1,7 juta rupiah hingga 1,8 juta rupiah. Itu pun dengan catatan ternyata cukup banyak toko yang telah kehabisan stoknya. Laris manisnya model ini pun membuat banyak seller berspekulasi dengan menjualnya dengan harga di atas 2 juta atau bahkan lebih dari 3 jutaan. Oke, model G-Shock dengan warna merah doff ini memang tidak memiliki perbedaan fisik dan fitur jika kita bandingkan dengan model GBA 900 lainnya. Mungkin banyak yang masih bertanya-tanya apa sih kelebihan dari G-Shock GBA 900 RD ini dan mengapa sih harganya lebih mahal dari warna lainnya? Jawabannya ada pada label warna spesial dan kode RD yang disematkan Casio pada model ini. Warna spesial berarti model ini sendiri tidak akan diproduksi dalam kuantitas yang banyak dan biasanya juga dijual dalam kurun waktu tertentu saja, misalnya 1 tahun ataupun 1 musim. Dan bagi mereka yang telah tahu, tentu saja tidak akan melewatkan kesempatan untuk memiliki model spesial color ini. Apalagi semakin lama kalian menunggunya, harganya dipastikan akan semakin mahal. Oke, warna merah sudah jelas menjadi tema dari G-Shock GBA 900 RD ini. Sekujur badan mulai dari bezel hingga tali resin disapu dengan warna merah yang sangat khas. Casio sendiri memang sebelumnya tidak mengeluarkan variasi GBA 900 yang berwarna merah. Mungkin hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan ruang untuk kehadiran dari model G-Shock GBA 900 RD 4A ini. Dan untuk meredam warna merah yang sedikit galak, Casio menghadirkan warna hitam pada bagian dial sehingga terkesan lebih kalem. Hasilnya adalah sebuah jam tangan yang cukup luar biasa menurut kami. Namun penggunaan warna merah pada bagian jarum jam terkesan sedikit berlebihan menurut kami. Kami sendiri lebih menyukai jika seluruh bagian jarum jam tersebut mendapatkan sapuan warna putih. Secara fisik, model ini masih mengadopsi ukuran dari model G-Shock GBA 900 reguler. G-Shock ini sendiri memiliki ukuran yang cukup kompak dengan lebar 48,9 mm dari sisi kiri ke sisi kanan bezel. Karena dihadirkan untuk kalian yang ingin menikmati aktivitas lari atau jogging, jam ini pun dihadirkan dengan bodi yang cukup ramping yaitu 16,6 mm. Dengan ukuran dan dimensi yang sangat kompak, tentu saja bobot total dari jam tangan ini juga semakin ringan. Tercatat di spesifikasi resmi Casio, model ini hanya berbobot 61 gram. Sangat ringan menurut kami. Jadi walaupun telah seharian memakai jam tangan ini saat bekerja di kantor, kalian masih bisa dengan sangat nyaman untuk melanjutkannya dengan olahraga lari pada sore hari. Jam tangan G-Shock ini bisa dibilang cukup berbeda dengan kebanyakan jam tangan olahraga dari merek lain. Contohnya adalah soal ketahanan baterai dari jam tangan ini. Seperti biasa, kebanyakan jam tangan olahraga merek lain mengharuskan kalian melakukan pengisian ulang baterai setiap beberapa hari. Tapi berbeda halnya untuk G-Shock GBA 900 ini. Jam tangan ini sama sekali tidak membutuhkan pengisian ulang baterai hingga 2 tahun lamanya. Ya benar guys, 2 tahun. Jadi nggak ada yang namanya itu kalian pengen keluar dan nggak bisa memakai jam tangan kalian hanya karena kalian lupa mengisi dayanya. Lalu apa yang akan terjadi setelah 2 tahun?
Setelah kurang lebih 2 tahun, baterai pada jam tangan ini akan kehabisan daya dan kita hanya perlu menggantinya dengan baterai baru. Bagi kalian yang khawatir akan mengeluarkan biaya yang besar, kabar baiknya penggantian baterai ini sangat murah. Saat ini sendiri untuk melakukan penggantian baterai di Casio Center, mungkin hanya akan menghabiskan biaya sekitar 200 hingga 300 ribu rupiah. Jadi jelas ya guys, untuk masalah baterai, jam tangan G-Shock ini yang jadi juaranya. Oke, yang berikutnya adalah soal device untuk melakukan kalkulasi jarak dan kecepatan kalian saat berlari. GBS 900 sendiri masih menggunakan sensor akselerometer dalam melakukan perhitungan jarak dan kecepatan saat kita bergerak. Padahal kebanyakan jam tangan olahraga lainnya telah menggunakan GPS internal. Tentu saja kita tidak memerlukan otak yang jenius untuk mengetahui keunggulan dan keakuratan GPS dibandingkan sensor akselerometer. Tapi untung saja Casio juga mendesain G-Shock GBS 900 ini agar bisa terhubung dengan GPS pada smartphone kita. Sehingga selain memperbaiki keakuratan dari sensor akselerometer, jam tangan ini juga bisa menampilkan peta atau lokasi saat kita berlari. Oke, jadi jika sebelumnya G-Shock GBS 900 ini lebih unggul dari sisi ketahanan baterai, maka untuk masalah keakuratan jarak dan kecepatan berlari, jam tangan ini harus bertekuk lutut. By the way, G-Shock ini sebenarnya lebih tepat digunakan oleh mereka yang mungkin baru akan memulai aktivitas olahraga lari. Jadi jika kalian telah menggeluti hobi berlari cukup lama, maka fitur dari G-Shock ini mungkin akan terasa sangat kurang. Apalagi G-Shock ini hadir dengan format analog digital yang hanya memberikan sedikit ruang untuk LCD display. Walaupun masih memungkinkan, namun pembacaan data dan informasi seperti jarak dan kecepatan kita saat berlari akan sedikit merepotkan. Ada baiknya kalian menganggap semua fitur-fitur olahraga yang ada pada jam tangan ini adalah bonus saat kalian membeli G-Shock GBS 900 ini. Karena jika kalian akan membandingkannya dengan kebanyakan smartwatch lainnya, mungkin kalian akan merasa kecewa. Tapi jika kita berbicara mengenai kekuatan dan ketangguhan dari G-Shock ini, tentu saja kalian akan sangat bangga saat memilikinya. Dengan fitur shock resist yang sangat melegenda, jam tangan ini bakal aman dari segala benturan dan getaran yang mengenainya. Belum lagi, jam tangan ini juga dipersenjatai dengan ketahanan air hingga kedalaman 200 meter. Jam tangan olahraga lain, ya mungkin paling top hanya akan mampu bertahan hingga 50 meter. Oke, asiknya lagi G-Shock ini juga telah mampu terhubung dengan smartphone kita melalui aplikasi G-Shock Move. Semua data-data yang dikumpulkan oleh jam ini akan tersimpan pada aplikasi tersebut. Contohnya saja langkah kaki, kalori yang dibakar, dan jarak tempuh harian kita. Untuk aktivitas lari, aplikasi ini bahkan mampu memberikan data yang lebih luas lagi seperti jarak, kecepatan, kalori, elevasi, dan lain-lain. Agar kalian selalu termotivasi, G-Shock Move juga akan mencatat semua personal best kalian seperti jarak terjauh dan waktu tercepat kalian. Oke guys, sebenarnya masih banyak yang belum kami bahas mengenai keunggulan dan kekurangan dari G-Shock GBS 900 ini. Namun sebenarnya kami telah memiliki banyak video untuk model G-Shock ini. Jadi jika kalian masih ragu mengenai apa saja kelebihan dan juga kekurangan dari G-Shock ini, kalian bisa melihat review G-Shock GBS 900 kami sebelumnya. Dan sampai di sini akhir dari review G-Shock GBS 900 RD 4A ini. Atas waktu kalian selama di channel ini, kami ucapkan terima kasih dan sampai ketemu di video kami berikutnya.